Teman-teman, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semua teman-teman yang sudah bergabung dalam webinar nasional kali ini. Terima kasih sudah hadir di online gitu ya, walaupun kita online, tapi saya berharap tidak mengurangi manfaat yang kita bisa dapatkan dari diskusi siang hari ini. Seperti yang disampaikan dalam flyer bahwa siang hari ini kita akan mengadakan satu diskusi terkait materi yang cukup menarik ya. Saya rasa yaitu HIV dan zat psikoaktif meretas mitos membangun kesehatan ya, karena kita tahu sebentar lagi tanggal 26 Juni 2024 setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Anti Narkotika ya, bukannya kita terus istilahnya beranti-anti ya, tapi gimana kita bisa melihat penggunaan zat ini bisa berpengaruh terhadap kesehatan, terutama dengan orang dengan HIV. Hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa. Nanti akan ada narasumber dari pihak medisnya gitu, ada Dr. Nicholas Hardy, PKJ. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Ya, terima kasih ya, Dok, sudah hadir. Nanti kita juga akan ya bisa kirim-kirim salam teman-teman. Menyapa narasumber kita Dr. Nicholas Hardy. Panggilannya apa ya, Dok? Biasanya dipanggil Dr. Niko. Niko aja. Dr. Niko ya. Oke. Jadi Dr. Niko hari ini sudah hadir. Ya, beliau adalah psikiater dan dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Atmajaya. Nanti untuk lengkapnya mohon izin, Dok, bisa perkenalkan diri ke teman-teman supaya lebih akrab gitu ya. Dan yang kedua narasumber kita juga ada Kak Marlina atau Kak Acel yang hari ini sudah hadir. Kak Acel, selamat siang Kak Acel. Ya, selamat siang Bang Indra. Ya, makasih Kak Acel ya sudah hadir, bisa berbagi nanti pengalaman, sharingnya tentang apa-apa yang menjadi tema buat siang hari ini setelah nanti paparan dari Dokter Niko untuk memperkuat apa yang kita bisa dapatkan dari sesi siang hari ini. Siap. Jadi oke, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi saya berharap tujuan webinar kali ini ya kita dapat menjip jaringan Indonesia Positif. Kak Indra. Yap. Aku pakai akun anak aku ini, HP-nya di rumah. Oke, nggak apa-apa, silakan. Jadi namanya di situ Dinda. Ini ya. Lydia. Iya, makasih. Nggak apa-apa lah. Ya, Lydia, makasih, keren. Yang penting bisa hadir ya. Oke. Thank you. Oke. Saya mute dulu ya, Mbak Lydia ya. Oke. Jadi teman-teman, webinar kali ini, oh ya, saya belum memperkenalkan diri, maaf teman-teman, karena hari ini saya tiba-tiba menggantikan teman saya, Mas Gideon Rian atau Mas Gibon panggilannya, karena mertuanya beliau meninggal, jadi dikubur siang hari ini. Jadi kebetulan saya mendadak dangdut menggantikan Mas Gibon sebagai moderator. Jadi mohon maaf kalau sedikit gugup dan nervous karena tiba-tiba gitu, tapi nggak apa-apa, saya akan coba memberikan yang maksimal untuk memberikan memandu ya, moderatorin kegiatan kali ini. Jadi tujuan kegiatan kali ini kita berharap jaringan Indonesia Positif bisa memberikan informasi mengenai zat psikoaktif dan konsekuensi penggunaannya. Juga kita juga sama-sama belajar nanti dapat gimana kita bisa mencegah penggunaan zat psikoaktif dan mengetahui akses untuk menangani masalah penggunaannya bila memang ada yang memang memerlukan, dan juga kita belajar nanti dampaknya terhadap kesehatan kita itu sebagaimana teman-teman. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi mungkin saya akan mengundang Dr. Niko untuk bisa memaparkan paparannya hari ini untuk kita bisa sama-sama belajar, dan nanti saya berharap teman-teman juga bisa ikut aktif untuk memberikan pertanyaan, memberikan statement atau apapun yang bisa membuat grup ini jadi lebih hidup. Oke, untuk tempat dan waktu saya persilakan Dr. Niko. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Mas Indra. Suara saya terdengar? Jelas sekali, Dok. Terima kasih. Baik, nanti kalau misalnya ternyata ada lag atau terputus, tolong diinfokan ya. Takutnya sinyalnya tiba-tiba turun. Sering terjadi. Siap, Dok. Baik.
Selamat siang buat teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Nicholas Hadi, bisa dipanggil Niko juga boleh. Saya institusinya berasal dari FKIK Unika Atmajaya, tadi sudah diperkenalkan Mas Indra, dan memang utamanya berpraktek di Rumah Sakit Atmajaya, selain di Hermina dan juga di Ciputra Medical Center. Nah, sebetulnya pada kesempatan ini, sepertinya sih topiknya sudah cukup sering kali ya, terdengar atau terbahas terkait psikoaktif dan juga pada penggunaannya pada teman-teman yang mengalami HIV. Jadi mungkin lebih banyak saya sharing dan berbagi. Mungkin nanti setelah selesai ini kita bisa saling bertukar pikiran mengenai apa yang mungkin teman-teman temukan di lapangan atau alami dan apa yang mungkin bisa kita diskusikan bersama. Untuk awalan ini saya izin untuk share screen. Sudah terlihat belum ya? Sudah dok. Baik, sudah ya. Teman-teman apakah terlihat di itu bisa kasih icon kali jempol atau apa teman-teman? Wah udah banyak dok, rame dok. Berarti aman dok. Oke deh. Soalnya kayaknya saya nggak bisa lihat ininya deh. Nggak bisa lihat respon yang lainnya. Jadinya ikut aja ya. Sorry, salah pencet. Baik, jadi untuk sebagai pembuka nih, sebagai introduksi awal aja, saya ingin ajak teman-teman untuk renung sedikit gini. Apakah statement-statement ini berupa mitos atau fakta? Jadi bisa sih mungkin teman-teman open mic, cerita ini mitos atau fakta, atau misalnya mau diketik di chat grup boleh. Mungkin kalau teman-teman mendengar statement yang pertama nih, pakai alkohol atau obat-obat lain itu adalah pilihan. Jika seseorang akhirnya nanti jadi kecanduan, itu memang salah mereka. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Ya, silakan teman-teman bisa langsung open mic, bisa langsung ngomong, menjawab, atau juga bisa pakai chat ya. Nanti saya akan ini ya dok ya, kan dokter nggak bisa ngelihatnya, saya akan bantu dok. Ya, boleh. Terima kasih Mas Indra. Atau mau diketik di ini juga boleh. Ya, bisa diketik di chat teman-teman, silakan. Kalau menurut saya dok, itu pilihan dok. Karena apa yang bisa kita berikan cuma edukasi aja kepada yang bersangkutan bahwa ini loh bahayanya kalau menggunakan alkohol, ini loh bahayanya kalau merokok gitu loh. Dampak yang ditimbulkan akan seperti ini loh. Tapi kalau kita melarang orang itu tersebut untuk supaya nggak minum alkohol sih, saya rasa sih balik lagi ya ke orang itu sendiri. Itu aja sih dok. Thank you. Oke, baik. Terima kasih. Oke, mungkin nanti bisa mengenalkan diri ya, karena dokter Niko nggak bisa melihat. Yang tadi itu Bang Arya Utagalung. Oh iya, lupa. Maaf. Iya, silakan Bang ya. Adiknya Nggak apa-apa Bang. Silakan Bang ya. Oke, jadi jawabannya mitos atau fakta Bang? Itu Bang. Jawabannya menurut saya mitos. Oke, mitos ya, siap Bang. Oke, baik. Bagaimana dengan statement yang kedua? Jika seseorang menggunakan kemauan mereka, mereka dapat berhenti. Nah, silakan teman-teman. Tadi juga ada yang jawab fakta dok, ada alkohol itu pilihan di chat tadi dok. Jadi ada beberapa yang merespon tadi selain Bang Arya. Bang Arya ya. Baik. Nomor 2 fakta katanya ada terkadang kurang pengetahuan, ada yang dipaksa bukan pilihan, maka mitos. Yang kedua fakta. Oke, yang kedua fakta. Ya. Baik. Sekarang kita coba lihat statement ketiga. Jika seseorang kambuh, ia tidak memiliki harapan. Nah, silakan teman-teman. Ini yang statement ketiga. Fakta apa mitos? Mitos, kata Iyas Pikal. Oke, terima kasih. Nanti bagaimana nih yang lain?
Bang Arya juga bilang tadi mitos ya Bang ya. Oke, Kak Marlina mitos. Dede Ridwan mitos, Rian mitos, Gabel Aruf mitos, Khairul Anam mitos. Ini namanya keren-keren nih. Maaf ya kalau saya salah eja nama gitu. Soalnya namanya keren-keren semua. Uki Kuba, oke mitos. Wah rame nih Dok, yang jawab Dok. Rame ya, Oke, rata-rata mitos ya berarti ya. ya mitos semua. Oke, bagaimana dengan yang keempat, yang terakhir? Kecanduan ditangani dengan terapi perilaku. Jadi modifikasi perilakunya, sehingga kecanduan itu masalah perilaku dan bukan suatu penyakit. Nah, silakan teman-teman. Ini yang terakhir. Wah, fakta. Ya, speaker fakta, Perwata fakta, Fakta, Khairul baik. fakta, Mbak Nurella fakta, Bang Arya juga fakta. Wah, Novalino fakta. Wih, fakta-fakta. Oh, saya bacanya kecepatan nih. Yang ngechat makin banyak nih, keren nih. Fakta, Rian Andika, Erik Stephen, fakta, Yanti Zakir, fakta, Ramadan, fakta, Dede Ridwan, fakta, Revan, fakta. Nomor 4 semua fakta Dok, sampai semua Dok. Oke, baik. Jadi nanti kita akan lihat bareng ya jawabannya ini sebenarnya lebih condong kemana nih. Memang sebetulnya semua ini adalah mitos, sebetulnya teman-teman. Karena kelihatannya seperti fakta, tapi ada beberapa poin kecil yang sebetulnya kita perlu mencermati. Kalau ternyata itu bukan sepenuhnya tuh di bawah kendali kita. Karena ada hal-hal tertentu yang sebetulnya kita pikir cukup dengan kemauan, tapi ternyata ada hal-hal yang memang di luar kontrol kita. Memang kita bisa ngelihat awalnya kenapa sih orang-orang memilih untuk pakai zat. Seperti tadi yang diceritain Bang Arya, ya itu kan salah satu pilihan ya. Tentu orang memilih akhirnya mau pakai alkohol, contohnya tadi, tentu ada tujuannya. Biasanya supaya bisa ngerasa seneng, ngerasa happy, atau ngerasakan hal-hal positif yang didapetin. Jadi misalnya tadinya suasana hatinya nggak enak, terus pakai zat tertentu, terus perasaannya lebih enak, lebih tenang, atau lebih happy. Nah, itu salah satu alasan yang cukup sering diungkapkan. Ada juga yang mungkin ngerasa, aduh dulu performanya nggak bagus, tapi ternyata ketika pakai zat cukup tenang, bisa mikir dengan jernih, bisa produktif, dan akhirnya performanya bisa berjalan dengan luar biasa, sehingga akhirnya zat ini terus-menerus dipakai. Yang terakhir, ini juga cukup sering, yaitu supaya fit in. Jadi mungkin bahasa gampangnya supaya bisa masuk ke circle tertentu. Jadi mungkin kita ngerasa, aduh kok aku kurang percaya diri, aku kurang pede, terus lingkunganku pada make, atau lingkungannya menganggap konsumsi salah satu zat tertentu itu merupakan budaya yang oke gitu ya. Dan akhirnya make aja deh supaya aku bisa gabung gitu ke dalam circle tersebut. Nah ini beberapa alasan yang cukup sering diungkapkan sebagai latar belakang pertama kali pakai. Jadi seolah-olah terkesan seperti pilihan. Tapi nanti kita akan lihat bersama ada sampai di satu titik itu bukan lagi sebuah pilihan bagi orang yang menggunakan zat. Maka kita akan diskusi bareng bagaimana sih zat psikoaktif ini bisa bereaksi terhadap tubuh kita, tapi khususnya kita juga akan membahas tadi bagaimana kaitannya dengan teman-teman yang mengalami HIV, yaitu teman-teman ODIF. Sehingga hari ini kita akan diskusi bareng, topiknya ini tentang penggunaan zat psikoaktif di Indonesia, bagaimana gambarannya, terus juga kita ngelihat apa aja sih contoh-contoh zat psikoaktif, terus juga dampaknya pada teman-teman yang mengalami HIV, dan juga apa yang biasanya bisa dilakukan ketika mengalami ketergantungan atau adiksi atau penggunaan zat psikoaktif. Nah, sebagai pengantar, berapa banyak sih sebenarnya di dunia orang yang menggunakan zat psikoaktif? Jadi ini kondisinya kita melihat dari cara global, dari setiap orang terlepas dia statusnya positif HIV ataupun enggak. Ternyata berdasarkan data dari WHO tahun 2021, ada 1 dari 17 orang itu pernah menggunakan nafsa atau misalnya zat psikoaktif. Dan meningkat ternyata trennya dari 2011 sampai 2021, 10 tahun itu meningkat sekitar 20%. Dan 5 zat yang cukup sering digunakan adalah kanabinoid yang kita kenal sebagai ganja, amfetamin,
ekstasi, opioid. Opioid ini macam-macam, bisa seperti kodein, fentanyl contohnya. Ada juga kokain. Nah, ini zat-zat yang cukup banyak digunakan secara global. Lalu kita lihat kalau zat lain yang mungkin lebih banyak berkaitan dengan budaya gitu ya. Jadi mungkin di wilayah-wilayah tertentu masih mengizinkan ataupun bisa cukup mudah diakses seperti alkohol dan tembakau. Ternyata cukup besar juga nih kejadian penggunaan alkohol. Sekitar 40% dari populasi dewasa itu dilaporkan ada penggunaan alkohol dan juga 1,1 miliar orang menggunakan tembakau, yaitu ada kandungan nikotin di dalamnya, yaitu dalam bentuk rokok. Nah, kalau kita lihat, kalau sebarannya berdasarkan wilayah, jadi kita ngelihat di daerah ini ya, yang dikuningin, yang Asia Timur dan juga Asia Tenggara. Nah, ternyata penggunaannya yang banyak nih, yang biru nih teman-teman. Kursornya semoga kelihatan ya. Ini yang biru sama yang merah. Yang biru ini adalah amfetamin. Amfetamin itu zat stimulan, nanti kita akan berkenalan. Terus yang merah ini adalah opioid. Nah, selain itu, ada juga zat seperti kanabis, yaitu ganja, terus juga ada yang lain-lain, atau misalnya yang hijau, NPS, yang zat-zat yang baru. Cuma memang mungkin kita akan banyak fokus membahas yang cukup banyak ya, yang bisa teman-teman temukan di lapangan. Lalu bagaimana dengan ODIF ini sendiri? Ternyata ODIF punya riwayat penggunaan zat psikoaktif itu sekitar 48%. Zat apapun dia bisa pernah terpapar. Ini data yang diambil dari Amerika tahun 2017. Selain itu, zat yang banyak digunakan mirip ternyata. Baik yang ODIF maupun enggak, tetap ganja, metamfetamin, kokain, opioid, dan juga alkohol. Dan di Asia Pasifik tahun 2022 ternyata juga mirip. Ada tembakau, alkohol, amfetamin, sama ganja yang banyak dikonsumsi. Bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Nah, ini data dari JIP yang tahun 2023, ternyata menemukan ODIF itu ada sekitar 377.650 dan lebih banyak kelompok laki-laki, hampir 2 kali lipat dari yang kelompok perempuan. Dan memang kalau di Indonesia, data dari BNN ini memang diambilnya dari orang-orang yang rehab ya. Dari orang yang rehab ini mendapatkan penggunaan paling banyak itu stimulan, 63%, dan ini hampir 2-3 kali lipat dibandingkan dengan yang golongan depresan dan lebih kecil lagi halusinogen. Nanti kita akan berkenalan satu-satu seperti apa contohnya. Mungkin jadi bertanya-tanya, kok ada orang yang bisa kena, ada orang yang enggak? Apakah memang cuma sekedar pilihan, dan ternyata ada kelompok orang tertentu yang bisa lebih beresiko dibandingkan kelompok orang lain. Jadi misalnya di dalam satu kelompok belum tentu semuanya kena, tapi bisa aja ada orang yang lebih berpotensi. Karena kita bisa melihat dari faktor-faktor berikut. Contoh yang sederhana dibaginya ada faktor dari individu itu sendiri, ada faktor dari lingkungan individu itu. Nah, dari individu itu sendiri contohnya adalah tipe orangnya, sifatnya, punya sifat rasa pengen tahu, punya rasa petualangan yang tinggi, yang mencari pengalaman baru, jadi kepingin coba-coba, sehingga punya tendensi untuk pengen melakukan hal-hal yang berpotensi beresiko atau membahayakan sebagai upaya buat cari pengalaman baru. Atau dia pernah punya masalah dulunya di masa kecil, atau pernah punya trauma yang nggak menyenangkan, atau misalnya pernah punya pengalaman-pengalaman yang nggak enak sehingga dia lebih rentan untuk menggunakan zat-zat. Atau dia mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa, sehingga penggunaan zat ini secara nggak langsung tidak terhindarkan karena sebagai upaya mereka untuk menolong diri mereka. Ada juga genetik. Jadi genetik ini juga bisa berkaitan sama kerentanan. Kerentanannya di mana? Jadi ada orang-orang tertentu tuh bisa mencerna dengan baik zat-zat yang dikonsumsi. Tapi ada orang tertentu yang nggak bisa mencerna zat yang dikonsumsi. Jadi implikasinya gimana? Contoh, kita habis pakai rokok, dan ketika tubuh kita bisa mencerna zat-zat nikotin ataupun yang terkandung dalam rokok, zat itu akan keluar. Otomatis kita akan biasa-biasa aja nih setelah zatnya keluar. Bayangkan
kalau kita habis pakai rokok, zatnya itu ada di dalam dan susah keluar dari tubuh kita dan akhirnya numpuk. Tentu ketika zatnya numpuk akan bikin dosisnya tinggi di dalam tubuh dan akan bikin tubuh kita nggak nyaman. Otomatis kalau kita ngerasa, rokok ini bikin nggak enak, atau zat ini bikin nggak enak, ini akan membuat orang jadi nggak tertarik untuk pakai zat tersebut. Nah, jadi ternyata di dalam individu tuh punya berbagai hal yang bisa bikin kita terdorong untuk menggunakan ataupun terdorong untuk tidak menggunakan. Nah, di sisi lain, lingkungan sekitar itu juga mempengaruhi. Mungkin yang sederhana itu contoh di teman sekitar. Jadi ketika ada teman sekitar kita yang pakai, ataupun di teman sekitar kita ada yang ngajakin, nah ini bisa menjadi salah satu pendorong untuk kita memilih mau pakai atau enggak. Contoh fit in yang tadi, ketika ada circle yang kita pengen masuk dan circle ini pakai zat tertentu, kita akhirnya ikutan pakai. Demikian juga keluarga. Mungkin kalau ada anggota keluarga yang pakai dan memiliki sifat atau kebiasaan tertentu sebagai anak atau misalnya sebagai anggota keluarga di dalam satu lingkungan, di dalam keluarga tersebut, jadi punya contoh untuk memakai si zat ini dan akhirnya akan mendorong keputusan dia mau coba pakai atau enggak. Nah, sekarang kita lihat apa aja sih contoh zat psikoaktif. Jadi secara umum dibagi jadi 3 kelompok ini. Stimulan, depresan, halusinogen. Kok dibagi 3 macam ini sih? Karena berdasarkan cara kerjanya, teman-teman. Cara kerjanya ini gimana? Cara kerjanya terhadap otak kita. Jadi otak kita akan menangkap efek dari zat-zatnya, dan ini yang akan membuat perilaku kita ataupun respon di badan kita. Maka, karena sifatnya itu merangsang otak, kita lihat otaknya dirangsang menjadi gimana? Menjadi terstimulasi, jadi aktivitasnya meningkat, atau depresan, atau menurun. Jadi aktivitas otak menurun. Sehingga efek-efek yang ditimbulkan itu akan seiring dengan reaksi obatnya. Kalau halusinogen, jadi seperti namanya, jadi mudah berhalusinasi. Jadi kita jadi melihat halusinasi atau mendengar halusinasi sesuatu yang sebetulnya nggak ada, tapi dipersepsikan sama kita seolah-olah ada. Jadi stimulan akan meningkatkan kerja otak, sehingga tubuh kita akan aktif, jadi lebih on, jadi lebih bersemangat, jadi lebih euforik, atau badan kita pun juga akan lebih aktif gerakannya. Jadi jantungnya akan pompa lebih cepat, napasnya juga lebih cepat contohnya. Kalau depresan, aktivitas otak turun, jadi lebih tenang, lebih kalem, kadang-kadang juga mungkin jadi mikirnya nanti berkepanjangan bisa lebih lambat, dan juga ini di satu sisi bisa bikin kita yang tadinya lagi tegang, cemas gitu ya, jadi lebih rileks, lebih tenang. Nah, itulah efek dari depresan. Tapi kepada badan, tentu dia akan turunin juga aktivitas tubuh kita, jadi lebih lemes, jadi napasnya lebih lambat. Nah, tentu kalau dosisnya makin tinggi, napasnya makin lambat, itu yang bahaya juga, bisa bikin napasnya berhenti. Nah, inilah contoh-contoh golongan secara besarnya. Nah, apa sih contoh obat yang ada, zat yang ada di dalamnya? Kalau yang stimulan, tadi yang bikin aktif, itu contohnya ada amfetamin, ada kokain, ada LSD, ada ketamin, ada ekstasi. Inilah contoh-contoh stimulan. Kalau depresan, mungkin ini juga yang cukup sering terdengar benzodiazepin. Jadi yang contoh di lapangan ada alprazolam, diazepam, lorazepam, dan lain-lain. Terus ada alkohol. Jadi ada juga opioid. Opioid itu contohnya kayak kodein atau morfin. Nah, ini yang seringkali bisa ditemukan di obat-obatan. Terus ada juga ganja. Itu golongannya di kanabinoid. Kalau untuk halusinogen, dia ada ketamin, LSD juga bisa berperan sebagai halusinogen, dan juga ada magic mushroom. Mungkin juga teman-teman pernah dengar. Nah, sebagai contoh, ini juga tembakau. Ya, tembakau seringkali kita kenal dalam bentuk rokok atau dalam bentuk cerutu. Kandungannya itu ada nikotin. Dan biasanya digunakan dengan cara dihisap, yang paling umum, dan ini ketika digunakan bisa meningkatkan konsentrasi umumnya. Dan juga bisa membuat mood menjadi lebih tenang atau menjadi lebih enak sedikit. Dan juga rasa rileks, jadi ketegangannya itu berkurang. Selain itu, alkohol biasanya
yang banyak dikonsumsi itu etanol sebetulnya. Tapi di lapangan kita tahu kadang-kadang sudah campur sana campur sini si minumannya, jadi sudah kadang-kadang etanolnya ini nggak sama kadarnya atau dia bisa dicampur dengan zat-zat yang lain. Nah, itu yang biasanya perlu menjadi perhatian. Metode penggunaan umumnya diminum dan ketika dia dikonsumsi awalnya mungkin bisa bikin tenang, tapi pelan-pelan bisa menjadi gampang kesel atau jadi gampang semangat juga, tapi sebetulnya itu berkaitan dengan perilaku impulsif. Jadi kita melakukan suatu perilaku tanpa kita bisa mempertimbangkan konsekuensinya dengan baik. Nah, ini yang akhirnya nanti bisa membuat kita melakukan hal-hal yang berbahaya atau beresiko. Contohnya, misal jadi kita mukul orang, atau misalnya kita melakukan seks bebas, misalnya. Termasuk juga ke relasi sosial mungkin jadi terganggu ketika kita lagi di bawah pengaruh alkohol. Berikutnya opioid. Nah, ini contoh yang biasanya bisa ditemukan kayak fentanyl, kodein yang biasa juga seringkali dipakai sebagai obat batuk, tramadol sebagai obat nyeri biasanya sama morfin, terus ada juga metadon yang mungkin juga teman-teman sering dengar yang biasanya dipakai sebagai salah satu modalitas terapi untuk membantu teman-teman yang ketergantungan sama opioid sebagai pengganti. Jadi lebih bisa enak dijalanin terapinya dan akhirnya dosisnya diturunkan bertahap. Dan biasanya metode penggunaannya bisa dalam bentuk tablet diminum atau disuntik ke pembuluh darah. Terus ini juga seringkali bikin lebih turun aktivitas otak, jadinya konsentrasi kadang-kadang menurun, terus kemampuan berpikir, pemikiran abstrak tuh jadi kemampuan untuk berpikirnya itu lebih turun. Jadi dia kurang bisa membayangkan atau mengimajinasi sesuatu yang sifatnya konsep, jadinya kadang-kadang pas ditanya dia kurang bisa loading dengan enak dan akhirnya dia nggak bisa membayangkan hal-hal konseptual. Biasanya ketika kita lagi biasa, mungkin bisa nih kita menjawab hal-hal konseptual. Sebagai contoh, kita ketika ngelihat apel dan jeruk, kita tahu nih ini adalah konsepnya buah. Ini adalah dua buah yang adalah kategori buah. Tapi ketika masalah pikiran abstrak ini terganggu, dia jadinya nggak bisa mikir konsepnya, dia mungkin hanya fokus pada fungsinya. Jadinya dia pikir ini adalah sebagai makanan gitu. Tentu ketika dia lagi cooling down, kadang-kadang cemasnya turun, itu seringkali menolong, tapi kadang-kadang jika terlalu turun juga bisa mengganggu mood-nya. Jadi kadang-kadang rasa senang pun juga bisa jadi terganggu. Berikutnya amfetamin. Ini tadi adalah zat yang sifatnya stimulan, meningkatkan aktivitas otak. Itu bisa dalam bentuk ekstasi atau misalnya dalam bentuk sabu-sabu. Dan biasanya penggunaannya macam-macam. Bisa dalam bentuk tablet, dibikin dalam bubuk, bisa disuntik, ataupun diuap atau disedot, gitu ya, macam-macam ya. Dan ketika sudah dipakai dan ini akhirnya mengganggu keseharian, dia juga bisa mengganggu berpikir. Jadi yang tadinya tenang, tiba-tiba bisa ngerasa ada yang mau jahatin, ada yang mau gangguin, terus bisa juga berhalusinasi, terus ini berat badan biasa kebalik, biasanya sih agak turun karena nafsu makannya itu terganggu. Nah, sekarang apa sih dampak dari zat-zat ini terhadap tubuh? Dia bisa membuat kita menjadi ketergantungan dan akan berdampak pada kondisi fisik dan juga pada kondisi kesehatan mental. Jadi kita mungkin akan bisa mencoba menghayati quotes di bawah yang disampaikan. Pertama kali kita mencoba untuk minum. Terus kita minumnya ini akan kita minum dengan enak dan lama-lama minumnya ini yang akan mengambil alih diri kita. Nah, kita coba ngelihat ya sebenarnya apa sih yang dialamin sama orang tersebut. Awalnya, zat psikoaktif itu ketika kita konsumsi bisa menimbulkan rasa senang atau rasa nikmat atau rasa yang kita cari sebetulnya. Jadi kadang-kadang ketika kita pakai zat tertentu, ada efek yang buat kita tuh enak.
Mungkin kita mau mencari efek tenangnya, ada orang yang mau mencari efek ngantuknya, ada orang yang mau mencari efek semangatnya, ada yang mau minta efek konsentrasinya, ada macam-macam. Dan biasanya rasa enak ini akan direkam sama otak kita. Dan otak kita akan tahu zat ini nih yang akan memberikan kepuasan itu. Sehingga otak punya sirkuit yang kita kenal sebagai sistem penghargaan. Jadi ini yang akan menjadi patokan untuk kita tahu, oh ini loh yang bikin kita enak, kita mencoba untuk mencari lagi nanti. Kita akan mencoba untuk pakai lagi zatnya ini, supaya rasa senangnya itu terulang lagi, rasa nikmatnya itu didapetin lagi. Dan rasa nikmat itu diperantarai sama zat yang ada di otak namanya dopamin. Jadi dopamin ini yang akan mengatur, memberikan sinyal bahwa rasa senang itu sudah ada. Nah, si zat-zat psikoaktif ini akan merangsang dopamin ini umumnya keluarnya lebih banyak. Dan ini akhirnya akan mendominasi otak kita. Sebetulnya, secara alamiah kita bisa kok merangsang dopamin ini keluar. Mungkin ketika teman-teman membayangkan nih sekarang, apa ya makanan favorit dari diri kita sendiri. Mungkin ketika kita punya makanan favorit, kita ngebayangin mau makan makanan favorit itu, rasa senang itu keluar. Karena pada saat kita makan makanan itu, enak rasanya. Nah, secara alamiah kita bisa tuh ngeluarin dopaminnya. Nah, cuma ketika sudah mendapatkan si zat psikoaktif ini, terkadang lebih banyak keluar rasa senangnya, sehingga rasa senangnya ini kadang-kadang ngalahin rasa senang yang sebetulnya ada kita rasain sebelum ini. Karena misalnya makan coklat, misalnya kan suka makan coklat, coklat itu bikin enak. Nah, kadang-kadang ngalahin tuh, karena zat psikoaktif ini lebih kuat dalam merangsang dopamin itu. Maka lama-lama kita akan kebiasaan untuk make dan kita menjadi impulsif. Jadi impulsif ini kita pakai tanpa mempertimbangkan jauh-jauh. Jadi kita pakai lagi, kita pakai lagi, kita pakai lagi. Sampai akhirnya kita kompulsif. Jadi kompulsif itu artinya adalah kalau kita nggak ngelakuin atau kita nggak melakukan tindakan yang kita rasa senang, kita ada rasa sesuatu yang ganjel, nggak enak, ataupun sampai kita rasa tegang dan cemas. Jadi kita akan terdorong untuk cari hal tersebut yang bisa membuat kita rasa enak. Nah, kompulsi itu pelan-pelan mulai muncul. Dan lama-lama kebiasaan ini akan terakumulasi dan jadilah si adiksi. Nah, jadi kalau kita ngelihat, sebetulnya bukan cuma sekedar pilihan dan perilaku, karena otak ini akhirnya akan merekam rasa senang yang sudah kita biasa dapetin. Dan akhirnya rasa senang yang udah biasa kita dapetin ini agak sulit untuk kita kembalikan ke kondisi sebelumnya, sehingga memang perlu waktu untuk beradaptasi dan penyesuaian. Jadi kita juga perlu melihat kalau ketergantungan atau adiksi ini ternyata adalah masalah di otak. Jadi adalah suatu gangguan otak atau memang suatu gangguan yang memang terjadi di dalam otak, bukan cuma sekedar pilihan ataupun perilaku. Tandanya gimana? Jadi kita ngelihat dari grafik ini, makin ke atas ini intensitas gejala, ke kanan ini adalah pola penggunaan zatnya. Titik-titik-titik ini adalah motivasi. Nah, yang biru ini adalah positive reinforcement. Artinya apa sih positive reinforcement? Artinya kita melakukan suatu perilaku itu karena rasa senang atau rasa positif yang kita dapetin. Jadi contoh, saya habis minum es coklat misalnya, itu rasa enak gitu ya. Nah, makanya karena aku pengen rasa enak itu lagi, aku minum es coklat lagi. Karena itu aku mendapatkan sesuatu hal yang positif. Kalau negative reinforcement yang merah ini artinya apa? Artinya kita melakukan suatu perilaku karena kita nggak mau ngerasain sesuatu yang nggak enak. Jadi karena, contoh, saya datang ke seminar ini, mau nggak mau nih, karena kalau saya nggak datang ke seminar ini, nanti saya ditegor, saya diomelin, misalnya kayak gitu. Sehingga saya datang ke seminar ini, tujuannya hanya untuk menghindari rasa nggak enak, menghindari rasa ditegor, supaya tidak terjadi hal tersebut. Jadi, tujuannya untuk menghindari perasaan yang nggak enak.
Maka kita lihat, seiring berjalannya kita menggunakan zat, awalnya kita terus merasakan rasa senang, maka kita pakai, kita pakai, kita pakai, kita pakai, kita pakai. Dan ternyata pada saat kita mau berhenti, kadang-kadang justru pada saat kita mau berhenti, rasa nggak enak itu perlahan-lahan muncul, teman-teman. Dan ketika rasa nggak enak ini muncul, kita pakai bukan lagi untuk mendapatkan rasa enaknya. Kita bukan lagi untuk menikmati rasa enaknya, bukan lagi menikmati efek positifnya, tapi justru kita nggak pengen merasakan perasaan negatif yang muncul karena kita nggak pakai. Misal, ketika kita nggak pakai, kita jadi ngerasa cemas, kita jadi merasa tegang, kita jadi merasa nggak pede, dan lain-lain. Sehingga akhirnya kita pakainya itu tujuannya untuk biar nggak cemas dan lain-lain. Dan akhirnya semakin kita pakai, kita semakin nggak enak. Karena kita tahu kita nggak pengen pakai, tapi rasa cemas itu muncul. Dan akhirnya inilah yang terjadi, yang justru untuk berkepanjangan, ini yang dialamin dan akhirnya orang itu susah berhenti. Bukan lagi untuk mencari kesenangan, bukan lagi untuk mencari rasa nikmat, karena rasa nikmat dan rasa senang itu makin lama makin turun. Dan justru yang makin muncul itu adalah perasaan nggak enak. Sebetulnya inilah yang dialami oleh teman-teman kita yang mengalami ketergantungan. Jadi mereka melakukan sesuatu bukan lagi untuk rasa senang itu. Dan bagaimana dengan kesehatan mental? Jadi tadi contoh kita sudah melihat beberapa zat, dan juga bagaimana efeknya. Seringkali zat ini dipakai untuk self-medication. Artinya apa? Medikasi diri sendiri. Coba-coba obatnya, ternyata obat ini enak nih, nolong. Bisa bikin tenang, bisa bikin happy. Akhirnya dicoba lagi, ternyata betul nih perasaan ini enak. Dan akhirnya gejala gangguan mentalnya itu turun secara sementara. Tapi ternyata ketika obatnya berhenti, misalnya gejala itu muncul, akhirnya ya udahlah dia pakai terus. Itulah yang kita kenal sebagai self medication. Dan ternyata baik dari gangguan mental itu sendiri sudah mengganggu otak, ditambah lagi dengan penggunaan zat psikoaktif karena sudah ada perubahan otak yang terjadi karena gangguan mental, ditambah lagi zat psikoaktif, akhirnya terjadi perubahan di struktur otaknya, apalagi kalau dia menggunakan untuk dalam waktu jangka yang panjang. Akhirnya otaknya itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan untuk zat dan juga masih berusaha beradaptasi dengan gangguan mental yang dia alami. Dan akhirnya karena penggunaan zat ini sudah terlalu lama, tentu dia akan merusak struktur otak juga dan juga akan mengganggu fungsi otak, sehingga lahirlah gangguan-gangguan mental yang bisa timbul karena penggunaan zat psikoaktif. Contoh, misalnya dia jadi halusinasi karena penggunaan stimulannya, atau jadi moodnya naik turun, jadi mood swing, itu juga bisa karena sudah terlalu lama paparan dengan zat psikoaktif, ditambah lagi kalau dia punya gambaran kepribadian tertentu, misalnya gampang sensi, atau misalnya dia gampang marah gitu ya, ini tentu akan mempengaruhi kondisi-kondisi tersebut. Jadi dari kesehatan mental ini bisa mengganggu, bisa menimbulkan orang menggunakan zat pun bisa mencetuskan gangguan mental yang bisa dialami. Berikutnya adalah kesehatan fisik. Jadi ternyata menggunakan zat ini, dia akan diproses di dalam tubuh. Jadi bisa menimbulkan efek langsung ataupun efek yang nggak langsung. Mungkin contoh yang sederhana, efek yang nggak langsung. Jadi contoh kayak tadi misalnya habis pakai alkohol, habis minum gitu ya, mabok, dia jadi semangat, terus jadi melakukan berbagai perilaku beresiko, terus dia jadi nggak bisa menjaga diri dengan baik, terus dia melakukan hubungan seksual tanpa pakai pengaman misalnya ya, terus ternyata berhubungan dengan orang misalnya yang punya infeksi menular seksual atau yang punya HIV, sehingga ini menjadi resiko penularan yang tinggi. Atau dengan rute-rute tertentu, misalnya dengan suntik gitu ya. Suntik, jarum suntiknya dipakainya bergantian, jadinya bisa menularkan penyakit dari satu orang ke orang lain, contohnya hepatitis ataupun HIV misalnya. Bisa juga karena zat-zat tertentu, mungkin yang gampang kita bayangkan adalah rokok misalnya. Jadi kita tahu zat-zat rokok itu banyak yang bersifat karsinogenik atau yang bisa menimbulkan kanker. Nah, ketika itu dipakai untuk jangka waktu yang panjang, kankernya bisa muncul.
selain dari kanker paru-paru, mungkin juga bisa kita lihat karena hepatitis, misalnya jadi livernya rusak, terus akhirnya jadi livernya bermasalah, atau misalnya jadi kanker pada liver. Nah, itu contoh-contoh pada kesehatan fisik di kanker. Ataupun juga bisa merusak paru-paru, misalnya karena tadi rokok, misalnya dengan cara dihirup gitu ya. Jadi akan cepat masuk ke paru-paru sehingga merusak struktur di paru-paru dan akhirnya napasnya terganggu. Ataupun juga bisa mengganggu jantung. Contoh kayak tadi kita lihat karena obatnya itu bisa merangsang kerja tubuh, jadi kerja jantungnya lebih meningkat sehingga lebih resiko darah tinggi misalnya. Atau karena suntiknya misalnya nggak bersih, ada kuman-kuman yang masuk, bisa masuk pembuluh darah, dan akhirnya bisa menginfeksi organ-organ tubuh kita termasuk jantung. Jadi banyak ternyata dampak dari penggunaan zat psikoaktif ini terhadap tubuh kita, dari otak, kesehatan fisik, sampai kesehatan mental kita. Lalu bagaimana untuk teman-teman ODIF? Ternyata teman-teman ODIF yang menggunakan zat psikoaktif ini bisa mengalami berbagai kendala ataupun masalah pada pengobatan HIV-nya. Jadi yang pertama, dia bisa menurun nih kepatuhan dalam pengobatan ARV. Contohnya gimana? Karena tadi dia udah sibuk mencari zatnya, dia udah sibuk nikmatin obatnya, bisa aja dia jadinya fokus ke obat-obatan. Kalau hari ini obatnya masih ada, mungkin tenang, tapi ketika obat udah mau nipis, dia sibuk cari sana, cari sini, sehingga prioritas itu berubah. Jadi prioritasnya justru sibuk nyari zatnya, sibuk ngurusin zat-zatnya, sedangkan ARV-nya bisa saja menjadi terlantar, dan akhirnya pengobatan ARV-nya nggak berjalan dengan baik. Nah, berikutnya juga bisa memperburuk perkembangan penyakit HIV. Nah, ternyata zat-zat yang dikonsumsi ini, zat psikoaktif, bisa, enggak semua sih, tapi ada beberapa yang bisa mengganggu kerja dari ARV yang ada. Sehingga mungkin ARV-nya kerjanya jadi lebih kuat, atau justru malah efek dari ARV-nya ini yang menjadi lebih turun. Jadi kita harus mempertimbangkan efek-efek dari zat yang dikonsumsi terhadap pengobatan ARV-nya. Dan tentu tadi juga udah kita singgung, resiko penularan HIV juga menjadi lebih tinggi. Bisa melalui indirect, karena perilaku-perilaku seksual yang beresiko, ataupun secara langsung karena penggunaan jarum suntiknya misalnya. Jadi seperti penggunaan opioid suntik, atau misalnya amfetamin suntik, karena bertukar-tukar penggunaannya, terus jarum suntiknya juga pakainya yang ulang-ulang, nah itu bisa menjadi sumber infeksi, bisa untuk menularkan ke orang lain. Maka ini sebagai contoh, jadi kalau zat-zat ini dikonsumsi bisa mengganggu sih. Jadi ada yang bisa jadi lebih menurun, ada juga yang dampaknya terhadap zatnya. Jadi zat-zat yang dikonsumsi ini efeknya juga nggak bisa optimal seperti awal. Dan akhirnya akan mengganggu efek dari ARV dan akan meningkatkan replikasi HIV, dan juga progresivitas penyakitnya juga akan terus meningkat. Sehingga kita bisa berpikir, apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita memang terpapar dengan zat-zat ini. Nah, jadi titipan pesan juga, quotes-nya adalah, ingat-ingat, kalaupun kita sudah sempat terjatuh, bukan berarti kita harus terjatuh terus. Kita bisa berusaha untuk bangkit. Memang untuk bangkitnya ini terkadang bukan suatu proses yang cepat, bukan suatu proses yang mudah, tapi kita bisa terus jalanin karena dia akan menjadi suatu bentuk siklus. Nah, kita perlu ingat kembali, untuk target pengobatan ODIF sampai saat ini, targetnya diharapkan kita bisa mencapai 95-95-95 yang memang dicanangkan. Diharapkan kita bisa tahu 95% ODIF bisa tahu statusnya memang positif, dan 95% mendapatkan pengobatan dan juga tercapai supresi virusnya. Sehingga proses yang kita harapkan adalah rutin penggunaan obat ARV-nya, terus secara berkala kontrol ke dokter untuk check up yang diperlukan, dan juga perlu monitoring kondisi fisik dan kesehatan mentalnya, sehingga kita bisa mencapai viral load yang undetectable.
Jadi kita juga ingat cerita undetectable, untransmittable. Jadi diharapkan kalau sudah tidak terdeteksi, tidak mudah lagi dia untuk berpindah dari satu orang kepada orang lain. Dan untuk proses pemulihan adiksi ini sifatnya berkelanjutan. Jadi bisa dari 0 sampai 4. Jadi 0 itu dari yang aman-aman aja, 4 itu yang sudah sampai di tahap perlu perawatan yang intensif. Jadi di tahap awal kalau memang kita ketemu ada orang yang menggunakan, kita deteksi dulu. Memang betul nggak dia pakai? Kalau memang betul dia pakai, sudah sampai sejauh mana? Kalau memang bisa kita edukasi, kita ajak dia untuk berubah pikiran, syukur mungkin dia sudah bisa mengubah kebiasaan itu sehingga dia kembali ke level 0, sehingga jadinya udah nggak menggunakan lagi dan dia bisa seperti orang pada umumnya. Atau memang dia perlu rawat jalan, secara berkala dia kontrol, atau misalnya dia perlu diobservasi, tapi observasi mungkin di kelompok tertentu, sehingga rawat jalannya itu intensif jadi rutin, atau memang dibantu di residensial, jadi seperti di panti, jadi di tempat yang ditinggal sementara, tapi mungkin bukan yang fasilitas seperti rumah sakit yang intensif ya, tapi ada tempat-tempat tertentu yang bisa dikumpul dan dipantau secara berkala, atau memang dirawat inap, ataupun memang sampai di rawat inap secara intensif tergantung dari kondisi fisik yang saat itu dialamin. Tentu kadang-kadang kita akan berputar nih. Pada saat kita lagi oke, mungkin kita bisa sampai berhenti, bisa seperti orang pada umumnya. Tapi kadang-kadang kita mungkin bisa mengulang perilaku penggunaan zatnya itu, sehingga kita bisa lihat nih, masuk ke yang mana, apakah masih penggunaan yang tahap awal lagi, cuma karena slip, cuma sekali pakai, jadi kita bisa ajak untuk kembali lagi nih, jangan pakai lagi. Atau sudah sampai penggunaan adiksi lagi, seperti dulu-dulunya. Maka kita perlu masukkan lagi di agenda dirawat jalan ataupun dirawat inap. Dan ini biasanya akan terus berputar siklus demi siklus. Jadi yang kadang-kadang orang berpikir kok kayaknya nggak ada habis-habisnya. Ya ini memang proses yang sifatnya berkelanjutan dan biasanya kita akan tetap dampingin supaya bisa semakin panjang durasi berhentinya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Maka kita perlu kenali tanda-tanda bahayanya. Jadi tanda-tanda bahaya ini biasanya memang berkaitan dengan cara penggunaan zat dan memang sudah menggambarkan ke kondisi ketergantungan atau adiksi. Contoh, kayaknya dia kayak gampang ngidam. Jadi kayak mikirin zatnya terus, jadi waktunya habis untuk mikirin, nyari-nyari zatnya, terus akhirnya aktivitas yang biasa dia lakuin nggak lagi dilakuin. Yang dulunya hobi buat dia nggak lagi dilakuin karena buat dia udah nggak hobi dan dia lebih fokus untuk nyari zat dan pakai zat tersebut. Dan seringkali yang direncanakan itu nggak berjalan dengan baik. Jadi rencana ya udah deh hari ini cobain 1, ternyata setelah dicobain nggak bisa deh, mending 2 aja, lebih enak 2 gitu. Dan ternyata seiring berjalan waktu muncul yang namanya toleransi. Jadi badan kita udah nggak lagi berespon enak di dosis 1. Jadi kita perlu dosis lebih tinggi supaya rasa enaknya itu kita dapetin. Kan tujuan awalnya pakai zat misalnya karena dapat rasa enaknya. Nah dulu pakai 1 cukup, tapi seiring berjalan waktu 1 udah nggak berasa lagi, butuh 2 lama-lama udah nggak berasa, butuh 3, dan lama-lama makin meningkat. Dan yang tadinya direncanain segini, lama-lama nggak lagi sesuai dengan rencana awal. Dan ketika mau coba untuk dikurangin, nggak bisa. Langsung muncul rasa nggak enaknya, muncul rasa sakaunya, putus zatnya itu muncul, dan akhirnya ya udah make. Itu tadi, makanya kita lihat negative reinforcement-nya meningkat. Jadi tujuannya bukan lagi untuk mendapatkan rasa senangnya, tapi rasa nggak enaknya nih yang kita usahakan untuk ditutup. Jangan lagi muncul gejala nggak enaknya. Maka muncul tuh gejala putus zat. Atau yang kita juga khawatirkan adalah karena udah make, kadang-kadang tahu-tahu dosisnya udah tinggi, sehingga terjadilah si gejala overdose. Jadi kalau memang udah ada kebiasaan atau tanda-tanda ini, sebaiknya kita mulai waspada dan kita melihat, kalau memang kita susah untuk mengendalikan ini sendiri, carilah bantuan. Bisa melalui dukungan sebaya atau peer group, bisa aja akses ke kelompok-kelompok atau komunitas yang memang pengguna,
atau misalnya mencari bantuan profesional. Kadang-kadang nggak pede nih langsung datang ke profesional, bingung gimana kesananya, gimana mau mulai ceritanya, nggak tahu mau start dari mana. Nah, mungkin bisa akses dulu di peer group, jadi dukungan sebaya. Di sana biasanya juga ada konselor-konselor yang sudah terlatih sehingga bisa nemenin atau mendampingi teman-teman untuk melewati fase-fase tersebut, atau ketika memang mau didampingin untuk ketemu profesional, silahkan bisa juga ditemenin sama peer group ini. Dan kadang-kadang udah deh biar cepat datang sendiri tapi bingung nggak tahu mau ngomongin apa, ya bisa aja sih teman-teman catat dulu apa yang mau diomongin, sehingga ketika saat udah ketemu profesional kesehatan mentalnya, teman-teman bisa sampaikan berdasarkan catatan teman-teman, jadinya nggak kelewat, nggak lupa, dan bisa lebih terurut dan terstruktur apa yang mau disampaikan, karena sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, jadi seringkali orang-orang bertanya, jadi habis ketemu dokter itu ngapain sebetulnya? Aku diapain? Ntar takut diginiin, takut digituin gitu ya. Prinsipnya dari profesional itu akan menolong untuk periksa. Jadi periksa baik fisik maupun periksa kondisi kesehatan mentalnya. Dilihat apakah ada kondisi fisik yang perlu menjadi perhatian ataukah ada masalah kesehatan mental yang perlu dibantu. Nah, setelah itu akan menjalani fase konseling dan ataupun psikoterapi. Di sini ada berbagai macam teknik. Prinsip utamanya adalah kita mau membantu upaya untuk berhenti, karena itu adalah target kita. Targetnya adalah benar-benar berhenti, cuma memang perjalanan setiap orang mungkin nggak sama. Jadi di situ kita bisa membahas latar belakang pengen berubahnya, membahas motivasi supaya tetap mempertahankan perubahan tersebut. Nah, disitulah fase konseling dan psikoterapi. Ada juga mungkin orang-orang yang memang butuh pengobatan supaya mengurangi gejala fisik yang terjadi karena udah ada masalah fisik misalnya, atau mengurangi gejala-gejala mental yang muncul, misalnya jadi cemas terlalu tinggi, atau misalnya jadi gelisah, atau misalnya jadi gampang marah, atau misalnya jadi susah tidur. Nah, ini mungkin beberapa orang perlu dibantu juga dengan obat-obatan. Tentu karena ini adalah obat, jadi biasanya akan mendapatkan jadwal rutin untuk kontrol ke dokter. Jadi teman-teman akan berada di bawah pengawasan, dan biasanya kalau memang sudah stabil, dosisnya akan turun secara bertahap. Kita berharap banget bisa seperti yang quote ini sampaikan. Kalau kita bisa coba untuk survive stop 1 hari, kita bisa terus memperpanjang survive stop ini. Semoga dia bisa bertahan sampai seumur hidup. Nah, mungkin titipan pesan sebelum saya mengakhiri presentasi saya, zat psikoaktif ini seringkali terlihat menggoda dengan berbagai alasan yang ada. Mungkin dia bisa bikin happy, bisa bikin seneng, produktivitas oke gitu ya, bisa jadi blend in sama teman-teman circle tertentu. Cuma ternyata kita mesti memperhatikan berbagai efek samping dan resiko. Mumpung kita masih bisa mikir, kalau buat yang belum menggunakan kita bisa mikir, timbang baik-baik benefit sama resiko yang bakal teman-teman hadepin. Tapi kalau ternyata sudah menggunakan zat psikoaktif, usahakan untuk segera stop sebelum kita susah mengendalikan dan susah untuk membatasi si penggunaan zat itu. Maka kalau bisa kita upayakan dengan pencegahan, yaitu jauhkan diri dari zat psikoaktif ini, kecuali ya memang pada kondisi-kondisi tertentu yang memang perlu bantuan pengobatan gitu ya, ya tentu itu sudah di bawah pengawasan dokter. Maka kita bisa menjaga diri kita lebih baik dari efek zat psikoaktif ini. Dan juga diingat-ingat kalau ketika kita berhadapan dengan orang yang menggunakan zat psikoaktif yang sudah sampai di level ketergantungan atau adiksi, belum tentu cepat dia berubah, karena ingat ada perubahan di otak yang terjadi. Sehingga kadang-kadang kita berpikir motivasi cukup, dorongan perubahan perilaku cukup, ternyata nggak semudah itu untuk memprogram otak kita, biar otak kita ini bisa lebih mengendalikan perilakunya. Nah, inilah yang kita perlu ingat, supaya kita juga bisa memahami apa sih pergumulan, rasa nggak enak, atau penderitaan yang dialami teman-teman kita yang ketergantungan, sehingga kita bisa memahami, berempati, dan mendampingi mereka dengan lebih enak. Maka, meskipun kita tahu
ada peran motivasi dan upaya dari pribadi itu, kita juga perlu mempertimbangkan ada faktor-faktor lain. Nah, tapi kalau buat dari diri kita, semoga motivasi untuk berhenti ini tetap bisa dipertahankan dan dijaga, dorongan untuk berubah semoga bisa terus dipupuk, jadi betul-betul perubahan untuk menjadi lebih baik itu bisa teman-teman dapatkan. Mungkin sekian dulu untuk presentasi saya pada siang ini, semoga bisa membantu membagikan ilmu pengetahuan buat teman-teman semua. Wow, terima kasih Dr. Niko. Berikan aplaus teman-teman dulu lewat emoticon. Wah, luar biasa ya. Jadi sangat komprehensif teman-teman. Hari ini kita belajar tentang fakta dan mitos, tapi dari penjelasan tadi kita mengerti bahwa penggunaan zat aditif itu emang bukan langsung ya, itu proses ya, dari sekali, dua kali, keterusan, dan akhirnya nggak bisa berhenti. Nah, efeknya juga tadi kita belajar ada dari pilihan-pilihan zat itu juga ada efek-efek tertentu yang dihasilkan gitu, sehingga jenis-jenis obat itu juga berpengaruh pada kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Sehingga juga kalau bagi orang dengan HIV bukan hanya bicara tentang terganggunya kepatuhan ARV, bahkan mungkin bisa memperburuk status HIV kita, bahkan bisa makin menularkan kepada orang lain, sehingga target pemerintah 9595 itu juga mungkin akan lebih sulit untuk dicapai. Nah, jadi itu sih yang banyak saya dapatkan. Tapi di sini saya lihat udah banyak banget yang ngasih emoticon, luar biasa. Terima kasih Dr. Niko untuk komprehensifnya. Di sini sudah juga banyak di chat pertanyaan, cuma saya akan memberikan 3 aja teman-teman dulu ya, karena masih ada salah satu narasumber kita juga tadi, Mbak Acel, yang akan sharing. Nah, ini teman-teman yang udah resen, silakan siapa duluan ini. Ada, saya buka dulu ya. Ada Julianto Cia, silakan. Ya, salam kenal. Nama saya Anita. Waduh, Julianto Cia itu akun anak saya. Ya, silakan Mbak. Ini Dok, mau nanya. Kan kalau kopi itu juga bikin ketagihan, itu termasuk zat nggak Dok? Silakan Dr. Niko, ditanya kopi itu zat nggak katanya. Iya, sebetulnya itu bisa menjadi salah satu bagian sih. Oke, cukup menjawabkah Mbak Lydia? Anita. Anita, sama. Kok bisa Iya Lydia, Dok, makasih Dok. Ya. Oke, silakan yang lain. Ini ada Budi Kecil 85. Aduh, maaf ya, saya nama akunnya nggak taunya tiba-tiba jadi apa, tapi saya manggil ya berdasarkan nama akun ya teman-teman ya. Silakan. Apa Mas Hilman dulu? Oke, silakan Mas Hilman. Udah buka mic tadi. Aku belum sih Dok, belum ada pertanyaan. Oh, belum. Karena aku baru masuk soalnya. Oke, tadi ya, nggak apa-apa. Oke, nanti kalau udah ada tanya ya. Siapa lagi nih? Ada Patrick Kaya, silakan. Patrick Kaya. Nah, Dede Tuan mungkin. Iya. Halo siang Dok. Iya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dede dari Kota Bekasi. Saya ingin bertanya. Halo, kedengeran nggak Dok? Kedengeran? Iya. Silakan Dok, tanya aja. Pasien adiksi yang sudah terapi metadon, kalau seandainya berhenti, efek sampingnya kayak gimana ya Dok? Baik, terima kasih. Jadi ini kaitan dengan... Maaf Dok, maaf. Dan satu lagi, pasien adiksi yang terapi metadon itu apa bisa berhenti Dok? Oke, baik. Ya. Jadi terapi metadon ya yang jadi pertanyaan ya. Iya. Baik, jadi terapi metadon itu kan tujuannya ini kan sebetulnya untuk mengganti ya dari zat-zat opioid. Nah, harapannya dengan kita ganti dengan metadon, jadi lebih bisa kita kontrol dan kita turunin sampai berhenti, Mas Dede.
Cuma Iya. memang kadang di perjalanan nggak mudah ya ketika turunin obatnya, dosisnya, terus mulai ngerasa sakaunya, mulai ngerasa putus zatnya, terus jadinya sakit-sakit. Nah ini yang biasanya diturunkan benar-benar pelan dan juga kadang-kadang dibantu dengan psikoterapi, konseling supaya dia bertahan dengan dosis yang terakhir dan pelan-pelan diperkecil. Jadi memang seringkali ketika berhenti, jadinya gejalanya jadi badannya nggak enak, terus kadang-kadang moodnya juga jadi naik turun. Nah itu yang seringkali menjadi kendala sakit-sakit misalnya. Maaf dok, apa itu dari kembali lagi ke mindset kita dok? Mindset gimana contohnya Mas? Kayak dari keinginan kita untuk kayak mengurangi zat atau bisa dibilang ya berhenti tapi nggak ada efek samping itu dok. Oke, jadi kalau kita berusaha untuk menurunkan metadon, Iya. ya ini pasti ada yang nggak enak di badan kita. Ibaratnya kayak gini nih, ini kan zat ya, zat Iya, ini iya. ketika dia masuk ke dalam tubuh, dia kan akan merangsang fungsi tubuh kita. Nah, karena zat itu biasanya sampai adiksi biasa karena proses panjang ya, bukannya cuma Iya. sekali dua kali biasanya. Jadi Iya, kita iya. perlu punya gambaran karena sudah prosesnya lama, jadi badan pun juga perlu punya waktu untuk beradaptasi sedikit demi sedikit untuk mengurangi zatnya. Nah, ini yang kecepatan setiap orang untuk beradaptasi ini yang nggak sama. Yang terkadang bukan cuma sekedar mindset, tapi memang badannya bereaksi. Ketika tiba-tiba ada zat yang kurang, yang tadinya kan banyak nih, tiba-tiba zatnya kurang, maka badan akan bereaksi. Ketika nanti zatnya turun dosis lagi, badan akan bereaksi. Turun dosis lagi, badan akan bereaksi. Nah, ini jadi kadang-kadang nggak cukup cuma sekedar motivasi nih. Memang kita perlu benar-benar bertahap banget. Memang motivasi akan menolong nih. Jadi ibaratnya ada peran pasang badannya biasa bahasanya. Jadi ada peran pasang badan untuk berusaha bertahan sampai dia beradaptasi si badannya. Jadi memang dua-dua ini perlu berjalan dengan seimbang. Makanya konselingnya itu akan menolong, proses pengobatannya ini juga akan mengikuti. Gitu ya dok ya. Oke, terima kasih Mas Ridwan. Cukup menjawab ya. Iya cukup Kang. Nah, kalau itu kita tunda dulu ya teman-teman untuk pertanyaannya karena masih ada salah satu narasumber lagi. Jadi kan bisa kita nyambung juga ya pengalaman beliau sehingga juga bisa merasakan langsung secara teori tadi disampaikan, secara dampak juga dialami oleh teman kita Kak Marcelina ini. Kak Acel. Siap, Bang Indra. Oke, nah ini sekarang tadi Dokter Niko sudah paparan, sekarang saya memberikan waktu kepada Kak Acel ya untuk bercerita gitu ya pengalamannya dalam kehidupan Indonesia ya lah. Jadi apa-apa yang memang bisa dirasakan sehingga kita bisa sama-sama belajar dari kisahnya Kak Acel siang hari ini. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Kak Acel. Ya, terima kasih Bang Indra. Sebelumnya sebelum saya menceritakan sedikit tentang perjalanan saya dengan HIV dan penggunaan narkoba saya ingin memperkenalkan kembali diri saya. Saya adalah Marina Marcel, biasa dipanggil Acel. Saat ini saya bekerja di Jaringan Indonesia Positif sebagai supervisor penelusur. Hingga saat ini saya mengakses terapi pengobatan HIV saya di Puskesmas Kecamatan Senen. Faktor risiko saya sendiri, saya adalah dari populasi pengguna jarum suntik atau penasun. Tapi selain menggunakan jarum suntik, saya juga menggunakan nafsa lainnya seperti ada inek atau ganja di awalnya, inek selanjutnya ada sabu, terus sempat juga menggunakan putau atau opiat itu dengan cara didrag. Menggunakan cara disuntik juga, terus pernah juga minum depresan dan metadon juga pada akhirnya saya minum. Seperti itu. Untuk status saya sendiri, saya mengetahui status saya itu pada saat saya di 2009, saat saya waktu itu hamil, tes kehamilan saya hamil dan dokter menganjurkan saya untuk melakukan tes VCT saat itu dan pada saat melakukan VCT ternyata saya memang positif HIV-nya.
Di situ yang saya khawatirkan sebenarnya bukan ke diri saya ya, karena kalau saya sendiri sebenarnya udah tahu resiko saya itu dari penggunaan jarum suntik pasti ada penularan HIV. Karena pada saat saya menggunakan jarum suntik juga saya melakukan sharing jarum, jadi berganti-gantian jarum suntik dengan teman saya seperti itu. Dan itu yang menularkan HIV dari saya dari atau ke teman saya seperti itu. Di situ saya khawatir dengan kandungan saya karena saya khawatir anak saya nanti tertular HIV dari saya. Pada saat itu saya mendapatkan konseling. Saya waktu itu konsul di Puskesmas Kecamatan Gambir ya, tempat saya mengakses pengobatan metadon di sana. Saya mendapatkan konseling dari Dokter Risma yang ada di Puskesmas Gambir. Kalau saat itu sudah ada namanya PMTCT, jadi Prevent Mother to Children, supaya tidak ada penularan dari ibu ke anak. Yang penting di situ saya dianjurkan untuk mengikuti aturan atau program yang memang dianjurkan oleh dokter. Jadi misalkan waktu itu ya sebelum saya melahirkan saya diharuskan untuk sudah masuk ARV dan saya diharuskan untuk melakukan pemeriksaan seperti itu. Misalkan sebelum memulai ARV itu kan waktu itu kita perlu ada pemeriksaan yang tidak seperti saat ini yang sudah bisa langsung mulai ARV tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu. Di waktu itu harus ada pemeriksaan tes darah lengkap, cek fungsi hati, fungsi ginjal, torak, dahak gitu kan. Bahkan pada saat saya untuk kehamilan juga kan saya perlu untuk rekam jantung karena saya dirujuk ke rumah sakit Tarakan. Rekam jantung dan anestesi seperti itu. Itu yang agak menyulitkan saya sebenarnya ya teman-teman. Pada saat saya mau memulai ARV, tapi banyak yang harus saya akses untuk pemeriksaan. Padahal saat itu belum ada tuh yang namanya BPJS gitu. Saat itu baru ada yang namanya SKTM. Jadi surat keterangan tidak mampu yang hanya potongan berapa sekian persen lah ya dari harga yang harus dibayarkan. Itu juga prosesnya juga agak lama, agak ribet ngurusnya dan hanya berlaku 3 bulan. Seperti itu. Selanjutnya saya didampingi sama teman-teman pendamping, dipandu caranya gitu kan, didampingi bagaimana caranya saya bisa mengakses di Rumah Sakit Tarakan untuk pemeriksaan kehamilan saya gitu ya. Dan tapi saya masih belum bisa mendapatkan obat di sana. Dan akhirnya saya itu bulan Maret saya tes itu positif HIV dan hamil. Dan saya mendapatkan jadwal untuk sesar itu di bulan November, 13 November saya jadwal untuk operasi sesar. Sampai di September 2009 saya masih belum mendapatkan obat ARV. Dan dari Puskesmas Gambir, dokter saya itu Dokter Risma mengambil langkah cepat waktu itu ya kan. Jangan sampai saya belum masuk ARV nih pada saat saya nanti melahirkan gitu. Dan Dokter Risma memberikan saya inisiasi pengobatan ARV. Saat itu saya mendapatkan obat Neviral-Duviral. Nevi-Duvi dengan efek samping yang saya rasakan waktu itu, alhamdulillah tidak begitu keras ya efek sampingnya ya. Walaupun mungkin teman-teman yang mungkin minum obatnya udah lebih lama atau sama pernah minum regimennya ini, pernah merasakan yang ada namanya efek samping Stephen Johnson atau waktu itu HB-nya drop gitu kan, sampai harus di transfusi darah gitu ya. Alhamdulillah di saya tidak ada efek samping yang berat seperti itu. Dan yang paling membekas di saya ya pada saat di Rumah Sakit Tarakan sebelum saya proses sesar, saya mengalami yang namanya stigma diskriminasi dari ya petugas layanan ya. Waktu itu masih di 2009, petugas layanan mungkin masih belum terlalu banyak terpapar terkait isu HIV ataupun pengguna nafza ya gitu. Dan di situ saya mendapatkan stigma. Jadi pada saat saya mau disuntik atau diambil darah ya, karena saya pengguna nafsa, agak sulit gitu kan pada saat mau diinjek gitu kan atau disuntik gitu atau mau diinfus.
Jadi perawatnya tuh nyerah tuh berapa kali disuntik nggak bisa-bisa gitu kan, nggak dapat venanya. Sampai akhirnya saya dibawa ke bagian anestesinya langsung, dan di situ saya baru bisa tuh untuk mendapatkan venanya gitu untuk disuntik ya. Tapi si dokter ini kan nanya ya, ini kenapa sih kok kayak gini gitu ya. Ya saya pengguna nafsa, saya pengguna penasun, pengguna jarum suntik gitu saya bilang. Dan dan saat ini saya sedang mengakses metadon, dan dosis metadon saya waktu itu 60 mili saya bilangnya. Udah yang membuat saya sakit hati, dia bilang kayak gini, udah pengguna nafsa, udah susah gitu kan, orang miskin pakai narkoba lagi gitu. Itu yang paling ngebekas banget di saya gitu. Maksudnya ya mungkin kalau di saat ini sudah berkurang lah ya untuk nakes-nakes yang melakukan seperti itu pada kita yang ODIF ataupun pengguna gitu ya. Terus relate sama ceritanya tadi dokter terkait penggunaan nafza ya, sama dok, tadi mungkin hampir sama dengan yang saya rasakan. Jadi di awal pada saat saya menggunakan, saya memang merasakan nyaman ya, feel good-nya gitu ya, feel good pada saat saya pakai. Dan misalkan waktu pas saya pakai sabu gitu kan, wah ini tetap nih anak saya nih gitu kan, karena saya bisa buat kerja waktu itu. Atau misalkan pas saya pakai ekstasi, saya jadi bertemu aktif. Tapi pas saya menggunakan heroin atau putau, saya jadi merasa relax gitu kan, seru, saya relax seperti itu. Selanjutnya saya juga menggunakan fit in ya, untuk fit in ke teman-teman pergaulan saya, gimana caranya supaya saya itu bisa bergabung dengan mereka. Selanjutnya tadi juga dokter ada ngomong mengenai efektivitas obat ARV ya, terkait dengan penggunaan zat. Nah ini juga dok yang saya alami ya dok ya. Jadi pada saat saya minum ARV itu di 2013, dan kebetulan saya memang relapse lagi ya, setelah saya metadon di 2008, saya relapse lagi untuk menggunakan kembali itu di 2010, dan saat itu 2013 sudah mulai ada pemeriksaan VL, tapi VL saya masih kedeteksi, walaupun saya merasa diri saya tepat minum terus ya, nggak pernah putus obat. Tapi viral load saya terdeteksi 2014 masih terdeteksi, akan tetapi di 2016 pada saat saya berhenti menggunakan sama sekali apapun itu, barulah viral load saya itu menjadi undetect dok. Jadi menurut saya kaitannya mungkin di situ ya, seperti yang tadi dokter bilang, ada efektivitas dari obat ARV itu berkurang terkait karena penggunaan zat yang saya gunakan. Selanjutnya untuk saya kenapa saya waktu itu menggunakan heroin ya, karena waktu itu sempat jenuh ya, maksudnya saya sempat meminta pertolongan pada saat saya menggunakan, waktu saat saya menggunakan heroin itu saya meminta pertolongan melalui dokter detox. Saya pernah 3 kali detox, dan di saat detox itu memang obatnya cukup hancur ya, maksudnya saya tidak merasakan efek sakau ataupun sakit badan, tapi pada saat efek obat tidurnya itu habis, langsung, tapi otak saya itu langsung, aduh pengen pakai lagi nih gitu ya kan, dan dengan badan masih sempoyongan ya, saya jalan gitu kan, jalan masih mau mencari, padahal badan nggak sakit gitu, udah nggak nagih gitu, cuman karena sugestinya yang kenceng ya, itu akhirnya saya masih berjalan untuk mencari. Dan sampai saat saya ketangkep pun waktu 2007 itu obat detox saya bawa, karena buat saya pada saat itu kan saya sakau ya di dalam ya, tanpa obat detox mungkin saya akan bingung gitu nahan sakaunya bagaimana, paling dengan cara mandi atau apa kayak gitu. Selanjutnya juga saya mendapatkan terapi metadon untuk berhenti dari penggunaan putau. Awalnya itu saya dapat dosis 20 mili, tapi memang pada saat minum metadon ini
kayak seperti rasa jadi tahanan kota gitu, maksudnya nggak bisa kemana-mana, langkah saya terbatas gitu. Mau apapun agak sulit gitu kan. Jadi waktu itu saya dan mitosnya juga ya, maksudnya di mindsetnya kita saat itu pas pakai metadon gitu kan, minum metadon, ini sakaunya metadon itu lebih sulit loh, lebih berat loh daripada pakai putau. Itu yang di mindsetkan sama kita. Tapi saya pada saat saya memang memutuskan untuk berhenti ya dok, berhenti untuk menggunakan apapun itu di 2015 saya berhenti penggunaan putau. Memang saat itu putau udah nggak ada. Saya berhenti metadon itu dengan cara penurunan dosis. Penurunan dosisnya itu saya turunkan, memang sih agak di luar ini ya, di luar jalur ya saya turunin dosisnya atau berhenti metadonnya. Jadi dalam 3 hari saya nggak datang untuk konsul itu turun setengah dosis. Misalkan dosis saya 100, 3 hari saya nggak datang turun jadi 50 mili. Dan saya stabilkan dulu seperti itu kan, stabilkan dulu di tubuh saya. Dan pada saat saya mau turun lagi dosis saya nggak datang lagi 3 hari. Tapi sebenarnya saya udah ada stok metadonnya ya dok. Dan di situ saya turun lagi dosisnya dari 50 jadi 25, seperti itu seterusnya. Sampai terakhir di 8 mili saya berhenti total. Dan itu yang dibilang awal sama teman-teman yang katanya sakaunya lebih parah, lebih lama, lebih panjang itu kan mitos gitu. Itu yang saya rasakan mitos. Karena biasa aja pada saat udah 8 mili saya putus obat, putus dari metadon, saya merasa badan saya baik-baik aja gitu kan. Ya pegel-pegel ya, saya pikir itu karena capek habis aktivitas seperti itu. Jadi saya tidak terlalu memikirkan badan saya ini kenapa sih gitu kan, kayak gitu. Sehingga saya berhenti metadon dan saya juga berhenti untuk penggunaan depresan. Setelah saya berhenti penggunaannya itu juga akhirnya saya di 2017 barulah saya bisa mendapatkan pekerjaan gitu, karena mungkin teman-teman dari LSM juga kalau mau menawarkan kita pekerjaan masih aktif atau bagaimana agak riskan kali gitu ya. Tapi pada saat memang sudah clean gitu kan, ya, bukalah peluang gitu. Ya kalau untuk dukungan saya bisa berhenti dan minum obat seterusnya sampai saat ini, yang pasti awalnya dari diri sendiri ya. Dukungan dari awal dari diri sendiri pastinya, dan juga orang terdekat, itu juga dan dampaknya pastinya akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar saya. Terkait dengan penggunaan zat dan pengobatan saya, pastinya yang seperti tadi dokter sempat paparkan juga, itu tidak mungkin kita menjadi patuh pengobatan pada saat memang masih aktif. Karena pada saat saya sibuk minum dari buat pakai gitu kan, ya pastinya minum obatnya tertunda atau telat seperti itu. Untuk saat ini sendiri saya sudah undetect, dan untuk viral load saya kemarin 2016 mulai undetect sampai saat ini, dan CD4 saya saat ini 1082, alhamdulillahnya. Kalau untuk menjaga kesehatan sih ya, saya pikir yang penting kita pola hidup sehat aja sih teman-teman. Ya, makan teratur, banyak minum, cukup tidur seperti itu. Terus kalau untuk teman-teman kita yang masih berjuang terhadap penggunaan nafsa, jangan pernah deh mencoba gitu ya sama sekali zat apapun itu. Karena kalau menurut saya ya, sekali kita nyoba itu terlalu banyak, dan 1000 kali make itu nggak akan pernah cukup. Jadi akan terus ada lagi. Jadi ada sekali lu make, ada 2 kali pastinya, dan ada 3 kali, dan ada seterusnya. Jangan nyanyain lah hidup kita gitu kan dengan penggunaan zat psikoaktif. Dan pentingnya itu memperbaiki mindset ya, karena mindset kita itu paling penting pada saat kita bilang nggak bisa berhenti penggunaan nafsa, itu hancur atau sampah masyarakat. Sebenarnya kita masih bisa kok berkarya seperti itu ya, kita masih bisa menjadi seperti teman-teman yang
sehat ataupun yang tidak pernah menggunakan napsa lainnya. Abstinen lah untuk penggunaan psikoaktif. Tapi kalau misalkan memang udah menggunakan, pastikan menggunakan dengan cara aman. Misalkan kalau bisa pakai jarum suntik, pastikan dengan jarum suntik yang steril atau tidak berganti-ganti alat suntik atau alat pakai. Terus ya supaya tidak tertular HIV-nya juga setialah sama satu pasangan atau menggunakan kondom kalau memang harus menggunakan, seperti itu ya teman-teman. Itu aja sih dari saya, Bang Indra. Terima kasih. Wow, luar biasa Kak Asel. Jadi kalau dengar ceritanya Kak Asel ini relate ya dengan dua quote yang disampaikan oleh dokter tadi, dokter Niko ya. Jadi dia bilang tadi kan itu, ingatlah kalau kau pernah jatuh, saya lupa tadi, saya catat pada, remember that just because you hit bottom doesn't mean you have to stay there. Jadi kita belajar gitu, kalau kita sampai titik terprosok paling bawah, ya ingat aja gitu loh, nggak perlu juga lu di sini terus-terusan gitu kan, karena emang nggak mudah ya. Kalau dengar ceritanya Kak Asel tadi ya, dia juga bergumul gitu dengan perjuangan recovery-nya gitu. Ada udah bagus, tiba-tiba relapse lagi, tapi dia nggak menyerah. Aku lihat sampai dampaknya dia bisa menikmati apa yang dia rasakan hari ini. Baru juga tadi satu quote juga bagus bilang gitu ya, di terakhir tadi aku juga inget banget quote-nya dokter Iko yang diambil tadi. Dia berkata begini nih tadi, bagus banget teman-teman. Jadi hari ini relate banget ya, sukanya dia bilang gini, jika kamu bisa berhenti hari ini, kamu bisa berhenti kok selamanya. Jadi kan ada juga di chat tadi, bisa nggak sih orang sembuh gitu? Ya mungkin kalau kita bicaranya adalah pulih ya. Jadi pemulihan itu harus dikerjakan sepanjang hidup. Jadi ya ada gitu momentumnya, buktinya begitu banyak orang yang bisa bangkit lagi dan bisa berjuang sampai dengan hari ini, walaupun tetap perjuangan itu kan terus ya sampai kita meninggalkan dunia. Jadi luar biasa. Saya minta aplausnya sekali lagi teman-teman buat Kak Acel ya. Kita respect ya, orang mau bercerita yang baik banyak ya orang, tapi yang mau bercerita yang buruk dan mendorong orang menjadi baik itu yang sulit gitu, cari orang-orang yang begitu. Thank you Kak Acel. Nah untuk materi nanti Dok, saya ya Bang Indra, mungkin satu lagi ya, maksudnya kita berkumpul sama orang yang pandai, sama orang berilmu, kita akan ikut berilmu. Tapi pada saat kita berkumpul atau berteman dengan orang yang masih aktif make, ya kita akan make. Jadi pintar-pintarlah cari teman untuk kita berkumpul seperti itu, Bang Indra. Atau misalkan kita berkumpul atau berteman dengan orang yang patuh pengobatannya gitu kan, kita akan menjadi patuh, terbawa dengan auranya seperti itu. Oke, kalau analogi saya sih itu, kita itu teman itu seperti tombol lift Mbak gitu. Jadi kalau kita masuk ke mall gitu ada lift gitu, kita masuk ke dalam itu ada tombol naik sama tombol turun. Pilihannya di kita gitu tadi. Kalau kita milih tombol naik kan biasanya ya, kalau di mall pemandangannya akan lebih bagus di atas, tapi kalau kita milih tombol turun biasanya itu basement, dan kalau emang pihak manajemennya tidak mengelola dengan baik kan basement biasanya bau pesing, gelap dan lain-lain. Jadi teman itu seperti tombol lift, bisa bawa Anda naik, bisa bawa Anda turun. Jadi ya itu aja sih. Nah, tadi kan ada faktor disampaikan materinya oleh Dr. Niko tadi, bahwa ada faktor individu, ada faktor eksternal ya, bukan teman juga. Jadi luar biasa. Mungkin teman-teman waktunya tidak mencukupi karena udah kita overtime ya gitu teman-teman. Tapi ini ada tadi paparan dari dari dokter, izinnya Dokter Niko paparannya kita share di sini di link, nanti teman-teman bisa ambil. Ada absensi juga yang diberikan. Nah saya minta 2 orang ya teman-teman untuk memberikan komen atau pertanyaan kepada Mbak Acel Kak Acel sebelum kita selesai. Silakan teman-teman, sambil teman-teman mengisi link absen dan juga download materi. Itu ada link materi bisa di-download. Nah ini teman ibarat tukang ikan dan tukang parfum. Nah ini juga keren nih, gue dapat lagi quote satu. Lingkungan yang baik bisa mempengaruhi dalam proses recovery dan say no to drugs. Semua ini kayak ini
iklan kampanye pemerintah ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Ada yang mau komentar? Nggak ada? Oke, silakan Lisa Resaldi. Oke, terima kasih buat Mas Indra ngasih kesempatan. Perkenalkan saya Riza dari MI. Saya mau sedikit menanggapi tadi masalah pemulihan untuk teman-teman yang masih pakai narkoba. Memang lingkungan itu sangat berpengaruh untuk kita, walaupun intern juga berpengaruh ya. Tetapi biasanya kalau kita tetap bertahan di teman-teman yang masih pakai, kita itu akan menimbulkan trauma. Jadi misalnya kalau kita sering ngumpul ke teman-teman yang masih menggunakan narkoba, kita ketemu gitu dan mereka masih pakai, itu akan mengingatkan kita kembali pada saat kita masih menggunakan narkoba tersebut. Akhirnya bisa membuat kita keikut ke lingkungan tersebut lagi. Nah, ini yang biasa disebut mungkin craving ya. Kalau habis berhenti pengobatan terus kembali pakai narkoba. Itu yang saya mau sampaikan. Terus yang saya mau tanyakan ke dokternya adalah bagaimanakah peran layanan kesehatan, konseling, dan program bantuan dalam mendukung kesehatan mental dan fisik bagi pengguna zat psikoaktif yang hidup dengan HIV dan apa saja tantangan dan solusinya? Terima kasih, Mas. Oke, makasih Mas Riza. Ya, benar ya. Jadi teman itu bisa jadi trigger juga gitu ya. Itu. Jadi kita harus hati-hati memilih teman. Nah, untuk pertanyaan tadi, apakah Dokter Niko bisa menjawab? Dok, silakan Dok. Baik, tadi kalau saya tidak salah menangkap pertanyaannya bagaimana peran Vaskes untuk ini ya kondisi yang bisa dialami dengan teman-teman ODIF ya. Baik, jadi betul, memang di layanan kesehatan terus kita upayakan supaya teman-teman bisa mendapatkan pelayanan yang komprehensif. Jadi sebetulnya dari teman-teman sedang berusaha untuk memeriksa status HIV, itu pun sudah dimulai setahu saya untuk konselingnya, sehingga ada yang kita kenal sebagai VCT atau PITC, jadi memang sudah ditangkap sejak awal. Sudah dijaring sejak awal bolanya. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan status HIV sudah dikonseling dulu, bagaimana untuk persiapannya, lalu ditemani juga pasca konseling setelah konseling pasca tes. Jadi setelah selesai tes didampingi. Nah, ketika setelah selesai biasanya kita akan melihat nih, semoga kalau di layanannya itu memang ada yang bisa menjadi konselor ataupun bisa menjadi tempat untuk bercerita, silahkan teman-teman bercerita. Dan umumnya ketika dibutuhkan untuk dirujuk ke layanan yang lebih tinggi untuk mendapatkan bantuan khusus, misalnya butuh bantuan psikiater untuk ditangani, biasanya sih akan dirujuk dari layanan kesehatan primer seperti dari puskesmas. Misalnya, sama halnya kan ketika kalau misalnya ARV-nya nggak ada, biasanya kan akan dirujuk ke tempat yang memang ARV-nya lebih lengkap gitu, supaya bisa mendapatkan pilihan alternatif yang lain. Sebetulnya sama sih, cuma memang tantangannya di lapangan karena keterbatasan. Jadi misalnya ketika teman-teman sudah berusaha untuk mencoba nih untuk bangkit, tapi tiba-tiba ada kelompok-kelompok tertentu yang belum bisa sepenuhnya netral seperti yang tadi Kak Acel juga alami, mungkin justru datangnya dari nakes. Cuma memang itu kan sifatnya personal dan makin ke sini saya pikir terus ditingkatkan sebetulnya ya layanan yang mengurangi stigma dan juga mengurangi diskriminatif. Cuma mungkin memang saya juga bisa menyadari kadang-kadang mungkin di luar dugaan ataupun di luar maksud sesungguhnya yang bermaksud untuk melakukan hal yang nggak enak. Nah, dengan harapan kalau misalnya teman-teman bisa mengakses layanan yang psikologis, moga-moga di puskesmasnya ada, kalau nggak ada bisa kok sebetulnya dirujuk untuk memeriksakan kondisi kesehatan mentalnya. Namun memang tentu karena kalau misalnya contoh dengan BPJS, tentu dia juga punya keterbatasan, sekalipun misalnya teman-teman membutuhkan pengobatan karena ada restriksi jumlah obatnya atau misalnya
berapa banyak obat yang bisa didapatkan, ataupun jenis obatnya. Kalau misalnya membutuhkan jenis obat yang lebih lain, yang lebih lengkap, biasanya akan dirujuk lagi ke vaskes yang lebih tinggi. Jadi memang itu sih tantangan-tantangan kalau memang yang di lapangan, sehingga kalau memang mau numpuk semua ke rumah sakit yang tertinggi, jumlah pasiennya banyak, maka teman-teman juga mungkin perlu mengantri dan menunggu. Nah, itu yang biasanya sih sering terjadi di lapangan. Cuma moga-moga kalau teman-teman sudah mencoba mengakses, bisa mendapatkan bantuan, berada di lingkungan yang saling mensupport satu sama lain, bisa mendukung pemulihan menjadi lebih baik. Biasanya itu sangat menolong. Oke dok, terima kasih. Semoga menjawab ya Mas Riza ya. Jadi emang dalam segala daya upaya juga emang fasilitas kesehatan juga coba mengoptimalkan layanan, termasuk juga untuk teman-teman yang masih ketergantungan nafsa dan juga teman-teman yang memang perlu mengakses layanan-layanan lain gitu. Ada mungkin satu yang terakhir ya, masih ada yang angkat tangan sini, Bang Arya mungkin sebelum kita tutup karena dia udah keburu resign. Silakan atau tidak? Kebetulan Bang Arya ini salah satu teman perjuangan saya nih, Bang Indra. Luar biasa nih Bang Arya berarti ya. Sore semuanya. Dengeran nggak suara gue? Sore Arya, kedengeran jelas-jelas. Ini sih gue lebih ke apa ya? Maksudnya sih ngasih penghargaan, motivasi, dan juga sebagai bisa dibilang lah role model gue gitu. Gue sangat bangga, salut, dan ya apapun juga itu kepada Marcel gitu, karena gue bisa dibilang ya dulunya itu ya memang saling kenal gitu loh. Dari gue metadon, dari hubungan gue antara pasien sama bandar, dari hubungan gue di rehab bertemu sama dia, dari kerja gue di lapangan sebagai penjangkau sama dia gitu loh. Apa, gue aja, saat gue clean, terkadang, godaan cobaan itu, sugesti itu selalu datang di diri gue saat gue menjangkau orang-orang yang memang, DOC-nya penggunaan zatnya sama seperti gue. Tapi di sini gue belajar banyak dari Marcel gitu, dia bisa gitu loh, tahu kapasitas diri dia. Kalau merasa dia nggak sanggup ini, dia nggak mau tes power ini dia. Dia untuk lebih baik menghindar daripada nanti akibatnya dia jatuh. Nah, itu sih yang gue salut, dan dia juga selalu, memberi motivasi kepada gue. Ya gue cukup bangga lah sama Marcel lah, yang sampai saat ini yang gue kenal Marcel dulu sama sekarang itu sangat berbeda jauh banget. Waduh, cukup keren banget dulu ya. Ya hancur-hancurnya dia gue udah tahu banget lah ininya dia. Sampai saat ini ya, makanya, banyak sih gue selalu, kadang juga bertanya sama dia, kadang gue juga suka curhat gitu loh, maksudnya, gue juga bisa dibilang kalau orang bilang tuh relapser gitu loh, kadang angin-anginan gitu loh, kadang, clean, kadang pakai lagi, kadang, berhenti dari zat yang ini menggunakan zat yang lain, kayak begitu sih. Itu aja sih yang gue mau sampaikan untuk Marcel. Thank you Indra, Arya. Dok, Iya. untuk Dr. Niko saya boleh bertanya enggak? Iya, gimana? Bisa nggak? Sore Dok, gini Dok, saya kan, tadinya itu kan memang, dari menggunakan Putau, akhirnya beralih ke metadon, sempat saya menggunakan metadon lagi. Nah, tapi di situ mulai banyak timbul tuh rasa kecemasan saya, rasa frustasi saya, salah satunya karena pekerjaan ya, saya tidak bekerja, terus, hubungan di keluarga inti saya juga, sedikit ada masalah. Nah, akhirnya saya, coba ke psikiater, nah dan diberilah obat, memang ngebantu sih obat psikiater itu, eee, tapi seiring sejalannya waktu selama 3 bulan itu, dosis itu kan yang tadi seperti dokter bilang, kebutuhan di badan itu akan semakin naik, semakin bertambah, yang namanya, kayak painkiller, gitu, obat itu ya kan. Nah, sedangkan saya, padahal saya udah bilang gitu loh sama psikiater saya, ini
saya tetap masih kadang suka emosi, kadang masih suka rasa yang kayak nggak tenang lah di keramaian, ngerasa cemas gitu di tempat ramai, saya tuh kayak nggak bisa gitu loh. Dan ngobrol pun kadang saya tuh lihat-lihat orang, saya belum tentu bisa ngobrol sama siapa aja gitu. Tapi ya itu karena mungkin saya ininya BPJS dan dokter psikiater sendiri bilang ya jadi obat yang diberikannya itu ya hanya satu macam itu aja dan juga dosisnya itu tidak dinaikkan. Nah, dan saya lihat beberapa dari teman saya, mereka akhirnya selain black market, mereka juga ke berobat umum, beberapa psikiater, karena kan tidak maksudnya tidak dilarang gitu loh. Dia mau berobat ke beberapa macam psikiater pun dikasih. Nah, tapi itu yang menurut saya jadinya malah makin berantakan karena ya dia selain berobat di pakai BPJS, dia berobat yang umum juga. Kadang sampai 2-3 tempat dan minum obatnya nggak teratur. Nah, itu sih dok, saya mau nanya solusinya. Saya tetap menggunakan BPJS. Maksudnya saya pengen benar ngikutin anjuran dokter, minum itu sesuai anjuran dokter. Tapi kondisi badan saya itu kadang kayak gini nih, kayak sekarang nih, belum waktunya saya ngambil. Minggu depan baru saya ambil, obat saya udah habis karena kebutuhan saya, dosis saya, karena saya nggak bisa tidur, saya ngerasa kayak cemas, emosi, akhirnya saya tambahlah minum sendiri. Nah, menurut dokter apa yang harus saya lakukan ya dok ya untuk mengurangi kecemasan atau depresi saya ini? Thank you dok. Oke, silakan dok. Mungkin sedikit cepat dok ya, soal waktu kita sudah mepet. Makasih dok. Iya baik, mungkin saya singkat aja ya. Jadi Mang Arya, mungkin yang kita mesti lihat juga nih sumber kecemasannya berasal dari mana nih. Terkadang ketika kita menggunakan zat, kita mesti mengobservasi secara bertahap apakah memang itu ketika kita menurunkan dosis, contoh tadi metadon, ketika kita melepas metadon itu baru muncul, sehingga itu merupakan bagian dari metadon yang bikin nggak enak karena kita putus zatnya, atau kita memang karena ada masalah-masalah lain sehingga kita lebih gampang cemas, mood kita jadi nggak enak, sehingga kita ngejalanin hari-hari jadinya kurang percaya diri misalnya. Sehingga kita juga perlu melihat kalau memang ada faktor-faktor sosial yang membuat kita kurang percaya diri atau memang dari diri kita yang belum cukup pede, kita juga perlu belajar cara coping nih. Coping itu dalam arti gimana kita belajar untuk menghadapi situasi-situasi sosial, sehingga kita bisa mengelola rasa cemas kita bisa lebih pede, kita lebih enak, sehingga dari hari ke hari kita terlatih untuk menghadapi situasi sosial yang mencemaskan. Moga-moga ketika kita makin mampu, kebutuhan obat itu menurun untuk ngatasin cemasnya nih khususnya. Memang tadi itu keterbatasan kalau dengan BPJS, dia memang merestriksi jumlah obat dan jenis obat juga nggak semuanya bisa masuk dalam kategori Fornas. Jadi ini memang masih menjadi kendala sejujurnya Mas Arya untuk dari segi obat. Nah, jadi yang kita bisa coba pantau adalah betul kecemasannya ini karena penurunan dosis obat, harusnya sih kalau dengan sudah dengan metadon, obat-obat lain harusnya dosisnya nggak meningkat-ningkat terus. Harusnya obat yang lain itu dosisnya cukup konstan, sehingga ketika udah stabil, bisa coping dengan baik, punya keterampilan skills yang oke, sehingga bisa menghadapi hari-hari dengan enak. Umumnya kecemasan itu berkurang, percayaan diri kita meningkat, kita bisa menghadapi hari-hari dengan baik, kebutuhan obat psikiatri pelan-pelan bisa turun sebetulnya. Jadi kita perlu melihat secara perlahan apa yang memang masih menjadi kendala kecemasannya itu. Moga-moga kalau bisa melatih kemampuan untuk menghadapi situasi sosial, jadinya nantinya enak. Mungkin singkatnya begitu ya Mas, ya mempersingkat jawabannya. Oke, makasih Dokter Niko. Ya teman-teman, karena keterbatasan waktu ya mungkin itu tadi cukup menjawab ya Bang Arya untuk semua teman-teman. Maaf kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan, tapi terima kasih sudah aktif bertanya, memberi masukan dan ikut tadi berkontribusi untuk memberikan pendapat di kolom chat.
saya mewakili teman-teman narasumber dan Ketua Sekretariat Nasional JIP, Ibu Merida Sebayang, mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman yang hadir, terutama untuk Dr. Niko dan Mbak Acel. Terima kasih sudah berbagi buat kami semua. Kami berharap bisa belajar banyak dari apa yang menjadi materi hari ini, dan kedepannya kita juga tadi saling bisa mendukung ya Bang Arya, ya proses apa yang kita bisa akses untuk makin membuat kualitas hidup kita makin jadi lebih baik. Oke teman-teman, terima kasih aja dengan tidak mengurangi rasa hormat. Saya mengucapkan terima kasih buat semua yang udah hadir. Kita ketemu lagi di tema berikutnya di bulan berikutnya. Oke, terima kasih semua. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih, aku izin dulu ya. Selamat sore, terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih dok, sehat selalu, bahagia selalu. Thank you dok. Thank you. Thank you ya. Thank you Mas Adit. Sama-sama Bang.